salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Setno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Cak. Baiklah, kali ini video ini akan membahas materi sejarah Indonesia mengenai pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Kita masuk saja materi pertama, yaitu peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. PPKI kemudian menyelenggarakan rapat pada 17 Agustus 1945 atas inisiatif Soekarno dan Hatta. Mereka merencanakan menambah 9 orang sebagai anggota baru yang terdiri dari para pemuda seperti Khairul Saleh dan Soekarni. Kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo dan Ki Wahid Hasyim serta Mr. Kasman Sidoarjono dan Mr. Tengku Muhammad Hasan untuk mengkaji rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya yang berkaitan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Hal ini perlu dikaji karena pemeluk agama lain merasa keberatan jika kalimat itu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, setelah dilakukan pembicaraan yang dipimpin oleh Hatta, dicapai kata sepakat bahwa kalimat tersebut dihilangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Rapat berhasil menyepakati bersama rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rancangan yang dimaksud adalah Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar. Isi dari Undang-Undang Dasar meliputi pembukaan, batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arah sendiri. Selanjutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada hari yang sama, dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden, tampil Otto Iskandar Nyata yang mengusulkan agar pemilihan dilakukan secara mufakat. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang baru disahkan. Dalam musyawarah untuk mufakat, secara aklamasi peserta sidang menyetujui dan menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah pemilihan presiden dan wakil presiden, peristiwa selanjutnya yaitu pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Rapat PPKI II pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. 8 provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Surakarta. Sidang selanjutnya mendengarkan mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 12 departemen, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan di samping itu juga ada Kementerian Negara. Setelah terbentuknya Kementerian Negara dan Departemen Negara, maka selanjutnya yaitu pembentukan badan-badan negara. KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Ketua KNIP adalah Mr. Kasman Sidoarjono dan dengan beberapa wakilnya yakni Sutarjo Kartihidikusumo, Latu Haryadi, dan Adam Malik. Kemudian dikeluarkannya maklumat nomor 10 tentang KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR meskipun hanya bersifat sementara.
Selanjutnya yaitu pembentukan partai politik. Pada sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuknya PNI atau Partai Nasional Indonesia dan beberapa partai politik lainnya seperti Masyumi, PKI, PBI, Partai Rakyat Jelata, Parkindo, PSI, PRS, PKRI Partai Katolik Republik Indonesia, Persatuan Rakyat Mahrean Indonesia, dan PNI yaitu Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu Komite Van Aksi dan akhirnya Badan-Badan Perjuangan. Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksud sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Van Aksi seperti API, BARA, dan BBI. Kemudian lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu Badan Keamanan Rakyat. BKR merupakan bagian dari BPKKP yaitu Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Oleh karena itu BKR juga dibentuk di berbagai daerah. Namun harus diingat bahwa BKR bukan tentara. Selanjutnya yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR. Urup Sumoharjo diangkat sebagai kepala staf TKR. Sehari kemudian pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi atau bekas komandan peta sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 1945 NIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara peta, KNIL, Heiho, dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu ke dalam TKR. Kemudian dari TKR, TRI ke TNI, penetapan pemerintah nomor 2 garis miring SD 1946 tanggal 1 Januari 1946 adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI, Tentara Republik Indonesia. Maklumat pemerintah tertanggal 26 Januari 1946 ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan atau tentara nasional. TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan ALRI Angkatan Laut Republik Indonesia dan TRI Angkatan Udara yang dikenal dengan AURI Angkatan Udara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia. Secara resmi telah diakui berdirinya sebagai penyempurna dari TRI. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.